Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kartono MSI selaku tutor mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika, juga teman-teman semuanya. Saya Umi Kalsum dengan nomor induk mahasiswa 501172056. Izinkan pada pertemuan kali ini saya akan membahas diskusi yang ke-8 dengan topik konsep matematika apa sajakah yang dikaji oleh Apollonius dan juga oleh Euclid. Apollonius dari Perga dan Euclid dari Alexandria adalah dua tokoh penting dalam sejarah matematika Yunani kuno. Keduanya memberikan sumbangan besar dalam pengembangan geometri, namun dengan fokus kajian yang berbeda. Baiklah, yang pertama yang akan saya bahas itu adalah Apollonius. Konsep matematika yang dikaji oleh Apollonius itu ada 4. Yang pertama itu adalah irisan kerucut atau dikenal dengan conic section. Apollonius meneliti kurva yang terbentuk dari irisan sebuah kerucut dengan bidang datar, menghasilkan 3 bentuk utama, yaitu ada elips, parabola, dan juga ada hiperbola. Pada konsep yang kedua itu adalah konsep fokus dan directrix. Apollonius menjelaskan bagaimana setiap kurva memiliki sifat-sifat yang bisa ditentukan melalui hubungan jarak antara titik, garis, dan juga sumbu simetri. Konsep matematika yang ketiga yang dikaji oleh Apollonius itu adalah terminologi modern. Di sini ia memperkenalkan istilah parabola, elips, dan hiperbola. Yang terakhir itu tentang teori proporsi dan simetri dalam kurva. Apollonius mempelajari hubungan antara diameter, asintut, dan sumbu-sumbu dalam bentuk geometris. Karya utama dari Apollonius itu yang sudah kita kenal adalah konik, di mana konik ini isi pokoknya adalah membahas irisan kerucut atau conic section, yaitu parabola, elips, dan hiperbola. Di mana isi tiap buku Conics itu adalah yang pertama, buku 1 tentang pengantar dan definisi dasar irisan kerucut. Pada buku 2, sifat-sifat mendasar dari irisan kerucut. Pada buku 3, itu ada hubungan antar parameter dan asimetri kurva. Sementara pada buku yang keempat, itu sifat lebih lanjut dari hiperbola dan parabola. Selanjutnya pada buku Conics yang kelima, itu adalah meneliti diameter dan tanggen kurva. Buku yang keenam itu tentang hubungan antara berbagai sistem koordinat pada irisan kerucut. Buku yang ketujuh itu adalah persamaan umum dan sifat simetri lanjutan. Pada buku Conics yang kedelapan itu diduga berisi generalisasi, namun pada buku kedelapan ini dianya hilang. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang Euclid. Pertama saya akan membahas dulu tentang karya utama dari Euclid itu sendiri, yaitu adalah Elements. Elements ini sendiri terdiri dari 13 buku, di mana setiap bukunya itu berbeda-beda topik yang dibahas. Yang pada buku 1 di Element itu membahas masalah aksioma, postulat, dan dasar geometri bidang, yaitu segitiga, persegi, dan uh, para paralelisme. Buku yang kedua itu membahas aljabar geometrik, hubungan antara panjang dan luas, termasuk teorema Pythagoras dibahas dalam buku kedua ini. Pada buku ketiga di Elements itu adalah sifat-sifat lingkaran. Buku keempat membahas konstruksi segi banyak beraturan dalam lingkaran. Pada buku kelima
Pada buku kelima, itu adalah teori rasio dan perbandingan menurut Eudoxus. Pada buku keenam di Elements itu tentang penerapan teori rasio pada kesebangunan bidang. Buku ketujuhnya membahas aritmatika dasar bilangan bulat. Pada buku 8 di Elements itu membahas teori kelipatan dan bilangan berjenjang. Pada buku ke-9 di Elements membahas tentang teorema bilangan, termasuk bilangan prima dan infinitasnya. Selanjutnya, pada buku ke-10 dari elemen itu sendiri, itu membahas klasifikasi besaran irasional. Buku ke-11, dasar geometri ruang 3 dimensi. Pada buku ke-12, itu volume dan luas menggunakan metode atau awal konsep yang merupakan awal konsep dari integral. Dan buku terakhir pada Elements itu membahas bangun padat beraturan atau platus solid. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep matematika yang dikaji oleh Euclid. Yang pertama itu adalah geometri dasar atau plane geometri dan solid geometri. Pada konsep yang pertama ini yang itu berhubungan dengan titik, garis, bidang, dan ruang. Terus membahas juga masalah segitiga, persegi, lingkaran, dan bangun ruang seperti kubus juga limas. Selanjutnya itu membahas juga masalah aksioma dan postulat yang menjadi dasar pembuktian. Selanjutnya pada konsep matematika yang dikaji oleh Euclid yaitu tentang teori bilangan, di mana yang dibahas di teori bilangan ini adalah bilangan prima dan pembagiannya. Kemudian membahas faktor persekutuan terbesar atau yang kita kenal dengan FPB, dan juga kelipatan persekutuan terkecilnya atau KPK. Di teori bilangan ini juga membahas tentang algoritma Euclid untuk mencari FPB. Pada konsep yang ketiga yang dikaji oleh Euclid yaitu tentang kesebangunan dan proporsi. Nah, di sini ia membahas hubungan perbandingan panjang sisi dan sudut dalam bangun yang serupa. Selanjutnya yang keempat itu adalah geometri ruang atau solid geometri. Pada kajian yang keempat ini membahas atau mengkaji tentang bangun 3 dimensi seperti prisma, piramida, dan juga bola. Selanjutnya di situ kajian yang dibahas oleh Euclid adalah tentang teorema luas dan volume. Di sini membahas perbandingan luas dan volume antar bangun dengan cara geometris murni atau tanpa aljabar. Yang terakhir atau yang keenam yang dibahas yang dikaji oleh Euclid dalam konsep matematika itu adalah pendekatan aksiomatik. Euclid memperkenalkan metode pembuktian yang sistematis dari postulat dan definisi yang menjadi model logika matematika hingga saat ini. Itulah konsep matematika yang dikaji oleh Euclid. Baiklah, berikut adalah referensi yang saya ambil untuk membahas diskusi ke-8 kali ini. Demikian pembahasan dari saya, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya terbuka apabila ada teman-teman ingin menambahkan apa yang telah saya sampaikan dalam video kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.